masuk itu karena gue nggak mau ikuti irama sampean desa iya. Yang gue tanyakan itu ketika Allah berfirman dalam hati, yang mendengarkan siapa? Yang mendengarkan siapa? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Ada. Mau nyuri lagi? Tauhid itu di dalam Islam tidak ada, ya. Kemarin sudah jelas. Kalau nggak bisa menjawab soal Nabi, soal Rasul yang diambil dari bahasa Arab, ternyata itu di dalam Al-Quran. Betul nggak? Kemarin nge-share ternyata itu bahasanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sekarang ngutip lagi masalah soal tauhid. Tidak ada. Kalau misalkan lu bilang, bilang tadi ya, kami juga sama mengesahkan Tuhan. Tetapi di situ kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, burung merpati. Itu namanya tauhid atau bukan? Itu Tritunggal. Di dalam ajaran Kristen bilang aja Tritunggal, Tri-in-One, Trinitas. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu tauhid. Itu, jadi jangan ngutip-ngutip ajaran Islam. Jangan, percaya diri dong. Gimana sih ses ini? Nah, untuk mengenai masalah sperma nanti kita bahas. Nah, sekarang Dewa mau nanya dulu. Tadi kan sesasan berapa kali Dewa nanya, berapa kali bertanya. Sekarang giliran dong Dewa bertanya ke sesasan. Ketika Allah berfirman dalam hati, yang mendengarkan siapa? Terima kasih Dewa yang suka takiyah ya. Saya mempunyai Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberkati kita, saya lah ya, dan kalau Dewa percaya, yang memiliki hidup taat, tunduk dan setia ya. Ya, diakui ya. Tuhan ya umat Kristen itu Yesus. Sayangnya Yesus bukan Tuhan alam semesta. Kalau misalkan sesasan bilang Yesus itu luar biasa, iya, sampai mati terkutuk luar biasa. Sampai dibilang Yesus itu adalah turunan penjina, anak haram. Yesus hobinya colok-colok ledai. Ya luar biasa betul. Yesus Tuhan umat Kristen, sayangnya bukan Tuhan alam semesta. Begitu ya. Sekarang dasarnya dari mana? Juru selamat, tapi kok mati digebukin. Juru selamat, tapi kok mati di tiang gantungan, di tiang salib. Itu bukan juru selamat. Nyelamatin diri aja nggak bisa. Gimana mau nyelamatin orang? Betul tidak ses? Nah, pertanyaan Dewa gini ses. Ketika Tuhan umat Kristen berfirman dalam hati, itu yang mendengarkan siapa ses? Sampai ada tulisannya itu. Kok bisa begitu ya? Baik Dewa ya, saya tidak pernah mengatakan ya, saya mengikuti ajaran tauhid ya Dewa ya. Satu lagi nggak mesti ingat, dan saya percaya kepada Trinitas ya, karena itu tertulis di dalam kitab saya Dewa ya. Nah, kalau yang saya bilang, kamu tanya ya, Allah berbicara dalam hati, itu hanya perumpamaan bahwa Allah pun bisa berfirman di dalam hati. Misalnya kayak saya gitu ya, saya mau ngomong dalam hati pun saya bisa Dewa ya. Karena mengapa? Allah menciptakan manusia ini serupa dan segambar dengan wajahnya ya. Jadi seperti itu Dewa. Silakan Dewa mau nanya apapun silakan ya, saya tanggapi. Iya betul. Allah berfirman dalam hati, itu kiasan ya, perumpamaan. Itu kiasan koplak. Perumpamaannya perumpamaan koplak ya. Yang namanya Allah berfirman dalam hati, maknanya apa? Berfirman dalam hati, berkata di dalam hati, yang mendengarkan siapa? Jangankan orang yang punya kuping, jangankan orang yang budeg yang congean, orang yang punya kuping aja nggak akan bisa mendengar ketika Allah berfirman di dalam hati. Sekarang kiasannya benar-benar tidak bermakna, itu kiasan koplak seperti itu ya. Nah, jadi untuk mengenai masalah tauhid itu tidak ada, betul. Situ Trinitas, Tritunggal. Jadi jangan bawa-bawa tauhid menurut ajaran agama Kristen. Tidak boleh nggak boleh seperti itu ya. Nah, terus ketika Allah berfirman dalam hati, nah ini PR. Silakan ditanyakan ke pendeta, yang mendengarkan siapa? Sampai di dalam ayatnya pun ada seperti itu. Ditulis lagi, Allah berfirman dalam hati.
Luar biasa itu. Ada yang bisa mendengarkan ketika Allah berfirman dalam hati. Kodok aja nggak bisa ngedengerin itu. Kodok, genderuwo, jelangkung, itu budek gitu, semua itu nggak bisa ngedengerin ketika Allah berfirman dalam hati. Itu semua itu nggak bisa ngedengerin ketika Allah berfirman dalam hati. Begitu. Inilah ketololan dan kegoblokan lo. Makanya kalau tolol jangan permanen, kalau bodoh jangan permanen. Situ sudah ngelebar kemana-mana. Situ membuktikan kalau lo itu nggak punya ilmu orangnya. Itu nggak punya ilmu. Kita bawa lagi yang namanya Taurat, Injil, ya kan? Nih, gue kasih perumpamaan begini. Andaikan Bible itu sempurna, misalkan Bible itu firman dari Tuhan, Al-Quran itu tidak usah turun. Mau ngapain turun? Karena Al-Quran datang yang terakhir. Al-Quran mengoreksi akan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu ya. Kitab sampean kan Biblos. Begitu. Kalau misalkan sampean bener mengimani yang namanya Taurat, mengimani yang namanya Injil, yang katanya Injil yang mana yang diimani? Kalau di dalam Taurat kan kemarin sudah disebutkan, bunuhlah walia, bunuhlah bencong, situ kabul. Gimana sih kabul-kabul aja ini mah, ya. Makanya jangan kabul-kabul. Bereskan dulu satu pertanyaan, gue nanti jawab dengan sepertanyaan juga. Sekarang nggak usah kemana-mana, tolong dijelaskan aja perumpamannya itu apa. Sampean bilang ketika Allah berfirman dalam hati, itu tandanya Allah itu bisa berfirman. Memang Allah itu bisa berfirman, Tuhan itu bisa berfirman, tetapi ketika berfirman dalam hati, ditulis di dalam kitab suci, siapa yang mendengarkan ketika Tuhan itu berfirman? Jangankan orang yang congean, yang budek, yang punya kuping aja nggak mungkin bisa ngedengel ketika Allah berfirman dalam hati. Begitu dese, apa ayatnya mau disel sama dewa. Jadi sama aja dengan Allah kamu, dewa ya. Di Ali Imran 3:18 Allah mengucapkan asadu, nah kan, asadu itu artinya bersaksi kan dewa ya. Bagaimana mungkin Allah kok bersaksi buat dirinya sendiri dewa ya? Ya silakan. Sekarang lari lagi ke saksi, ya kan? Lari lagi ke saksi. Yang namanya orang kesaksian itu tidak butuh yang namanya saksi. Bukan tidak butuh. Yang namanya orang bersaksi tidak perlu yang namanya harus melihat. Tidak perlu yang namanya harus mendengar. Tetapi dengan ilmu pengetahuan kita bisa menjadi seorang saksi. Begitu Betul tidak? Di zaman Yesus, di zaman sekarang, ada nggak orang yang percaya, yang buta matanya, percaya sama Yesus, berani bersaksi nggak? Berani dia itu, walaupun matanya buta. Ada nggak zaman sekarang pengikut Yesus yang kupingnya congean atau budek? Banyak. Tapi mereka mengakui Yesus itu Tuhan. Iya, itu umatnya, umat Kristen, baik Katolik ataupun Protetan. Nah, pertanyaan dewa tolong dijawab dulu itu satu, ya. Ketika Allah berfirman dalam hati, yang mendengarkan firman-Nya ini siapa? Sampai bisa dicatat di dalam kitab suci. Dese, jawab dulu Dese, jangan lari kemana-mana dulu Dese. Tadi dewa juga belum jelaskan ya, bahwa dalam Al-Quran juga ada penebusan dosa ya. Saya sudah sampaikan hadis-hadisnya ya, di Sahih Muslim 6665, 6666, 6668 ya. Di situ tertulis bahwa pada hari penghakiman umat Islam tidak akan masuk neraka karena Allah menggantikannya dengan Nasrani atau Yahudi dewa. Jelaskan. Itu bisa dijelasin sama dewa tapi jawab dulu pertanyaan dewa ya. Jangan udah terdesak ini kabul. Gimana sih mau kabul ini bertanya lagi untuk mengalihkan topik? Nggak ada. Dewa tidak akan pernah mengikuti irama permainan ente ya. Dewa situ bertanya, bertanya, dewa menjawab. Sekarang giliran dewa bertanya, harus menjawab. Nanti masuk lagi ke pembahasan itu. Sekarang jawab dulu pertanyaan dari dewa. Tolong dewa pengen penjelasan. Ketika Allah berfirman dalam hati, yang mendengarkan itu siapa? Kok bisa ditulis firman Allah itu? Kan Allah berfirman dalam hati. Apakah yang tadi dewa bilang ya, jangankan orang yang congean, jangankan orang yang budek, orang yang punya kuping aja, ketika Allah berfirman dalam hati, itu tidak bisa mendengarkan.
Tetapi kenapa bisa ditulis dalam hati? Luar biasa itu, orang itu luar biasa. Kalau dewa biasa di luar, biasa di luar. Nah, itu bagaimana cara mendengarkannya ketika Allah berfirman dalam hati? Itu dulu, dijawab dulu pertanyaan itu. Dewa tidak menghujat Dewa tidak menghujat. Keselamatan di bangsa Yahudi, iya, bangsa Yahudi bangsa pilihan. Nanti dulu, jangan dulu ke situ, bisa dijelasin. Dewa cuma bertanya ya dari tadi ya. Ketika Allah berfirman dalam hati nih, dalam hati Allah berfirman nih, siapa yang mendengarkan? Coba, siapa yang mendengarkan? Apakah orang congean bisa mendengarkan? Tentu tidak. Apakah orang yang budak bisa mendengarkan? Tentu tidak. Ketika Allah berfirman dalam hati. Apakah orang yang normal bisa mendengarkan? Ketika Allah berfirman dalam hati, sampai akhirnya ditulis dalam kitab suci? Tentu tidak. Jadi kitab suci itu kitab suci koplak, bener. Kok Allah bisa berfirman dalam hati, tetapi bisa ditulis dalam kitab suci? Luar biasa itu koplaknya. Tak perlu kabur hadapin dewa yang bodoh kelas tinggi, ya, nggak perlu kabur dewa, ya. Bahkan saya pun nyebut ayat-ayat kan tanpa buka-buka Quran kamu dewa, ya. Kalau kamu kan hanya kopas. Tunggu ya, tunggu dese tunggu, bukan kopas. Oh dese, begini dese, yang namanya kopas, kalau misalkan itu sesuai di dalam Bible, itu boleh kopas. Si itu, sekarang gua tantang ya, si itu katanya ada di luar kepala, bacakan ke gua sekarang, silakan bacakan ke gua. Ayo ayatnya bacakan ke gua. Kenapa gua nggak mau masuk itu? Karena gua nggak mau ikuti irama sampean, dese, iya. Kan gua tanyakan itu, ketika Allah berfirman dalam hati, yang mendengarkan siapa? Yang mendengarkan siapa? Itu aja, bahasa kiasannya maksudnya apa? Jangan lari, gue nggak akan lari. Ngapain gue mesti lari ngadepin orang bencong kayak ente? Itu dulu, dijawab dulu pertanyaan itu. Oke dewa, sebelum saya jawab tunjukkan dulu ada di mana dewa. Saya tahu itu ada, betul. Ayo tunjukkan, screenshot gitu ya, tunjukkan. Kalau misalnya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, ya dewa ya. Kita ini, saya ini termasuk manusia sempurna ciptaan Tuhan, ya. Maka karena diciptakan sempurna dengan wajahnya, ya. Nah itulah di hadis juga tertulis bahwa Allah mau juga punya wajah dewa ya, punya kaki, punya tangan dewa ya. Nah misalnya kalau saya ini ciptaan sempurna, ya. Saya bicara nih dewa ya, ngomong di dalam hati saya, ya yang mendengarkan saya sendiri dewa ya, gitu logikanya ya, itu logikanya. Silakan tunjukkan dulu dalilnya ya. Justru yang congean dewa, tunjukin ayatnya dewa ya, tunjukin ayatnya dewa, silakan dewa. Kalau enggak kamu yang conge lo, kalau saya minta ayatnya kok ngomongnya begitu melulu, silakan. Saya tidak perlu kabur hadapi laki-laki KW ya, silakan. Udah gua tunjukin ayatnya. Ya, itu dibaca dulu. Ketika ente berfirman dalam hati bisa. Ketika ente berbicara dengan gua dalam hati, gua bisa ngedenger nggak? Hah? Bisa ngedenger apa nggak? Ses ini gimana sih? Coba ketika Tuhan berfirman dalam hati, yang mendengarkan siapa? Coba gue pengen tahu. Yang mendengarkan siapa? Siapa? Dese. Iya kalau kamu ikutin ya udah, kita nggak usah diskusi dewa ya. Kalau kamu nggak mau ikuti ini ya nggak usah diskusi gitu loh. Kan tadi saya dari awal udah ngomong banyak-banyak aja, ngomongnya sama orang. Kalau saya sopan, kamu sopan, saya sopan. Alah takiyah. Dewa ya, silakan debat sama bapakmu aja dewa ya. Terima kasih dewa. Itu udah gue tunjukin tuh ya, baca dulu aja. Allah berfirman dalam hati. Baca dulu itu ya. Oncom. Injil dan Taurat aja nggak tahu, cuma tunjukkan. Ya di mana lo? Sebutin di mana. Tadi ngomong apa? Ke gereja ada anggur di gelas. Kamu tuh tukang ngarang dewa. Gelas apa yang dipakai dewa? Nanya terus nggak dijawab faktanya. Tadi ngomong tentang penebusan dosa, udah saya jelasin. Tanya balik kosong. Allah takiyah ya. Kamu nanya saya tentang wanita punya sperma
Betul apa enggak? Nggak dijawab. Nanti dulu. Ya, mau belajar dulu ya, kopas ya. Udah, Dewa bacakan itu ya. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati, dalam jantung, dalam usus jari itu. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Coba itu ya, dalam Kejadian ayat 8 ayat 21 itu sudah jelas. Allah berfirman dalam hati. Coba conge. Coba jelaskan itu. Kenapa Allah bisa berfirman dalam hati? Udah jelasin. Apa yang dijelasin? Gue bertanya aja belum ke gimana sih? Ngejelasin apa sama Dewa? Dewa kan baru sekarang bertanya ke Itu Kejadian 8 ayat 21. Di situ bilang Allah berfirman dalam hati. Ketika Allah berfirman dalam hati, yang mendengarkan siapa? Coba siapa? Ayo, dese. Siapa yang mendengarkan? Kok bisa ditulis gitu ya? Silakan dijawab dulu ya. Sejauh sengawur-ngawurnya, segila-gilanya, sekoplak-koplaknya. Dewa, nah inilah makanya saya bilang ya, dewa yang tingkat bodoh kelas tinggi ya. Itu kejadian itu kan Allah berfirman dalam hatinya ya. Itu dia bergumam dewa ya. Makanya seperti manusia dewa ya, misalnya sesuatu yang menjijikan gitu ya, dalam hatinya bergumam, mungkin berkata gitu ya. Nah, seperti itu dewa maknanya ya. Jadi saat itu ya, kalau kayak saya bergumam di dalam hati saya, ya cuma saya sendiri yang mendengar dewa ya. Tapi kan itu bisa ada dua pilihan. Jika tidak bisa menguasai, yaitu bahkan dinyatakan dalam tindakan dewa. Seperti itu juga Tuhan dewa ya. Karena Allah kami itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati ya. Bukan seperti Allah kamu kalau berfirman hanya melalui Jibril melulu, nggak berbicara langsung kepada Muhammad ya dewa ya. Seperti itu, silakan. Wah, anakku sudah paham rupanya ya. Nah gitu dewa. Kalau ditanya silakan di mana ya, langsung ngomong dewa. Ya gitu. Makanya ya, dengerin kalau misalkan Dewa ngomong. Kok makin kesini makin congenya makin parah. Periksa dulu ke THT. Kan itu Tuhannya Kristen. Dari awal itu Tuhan Kristen. Tuhan Kristen siapa? Yesus Tuhan umat Kristen. Sayangnya Tuhan Kristen itu, Yesus itu bukan Tuhan alam semesta alam. Begitu. Ketika Tuhan Kristen, dengar nggak? Kuping nggak? Kuping, conge. Nah, ketika Tuhan Kristen berfirman di dalam hati, yang ngedengerin siapa? Yang ngedengerin. Gue pengen nanya dulu itu, maknanya apa? Allah ternyata bisa berfirman dalam hati, bergumam dalam hati. Yang ngedengerin siapa? Yang ngedengerin? Ini malu ya Allah ya Rabbi. Siapa yang bisa ngedengerin itu kalau misalkan Allah berfirman dalam hati? Sakti itu orangnya. Punya ilmu apa? Ajian serat jiwa, lampah lumpuh, kunjuk melempar buah, angin topan menerpa melanda-landa itu. Itu jurus Wiro Sableng itu sama Satria Madangkara Brahma Kumbara. Kalau kamu jelas nggak dewa? Ayo jawab dewa, saya gantian ya. Itu saya jawab sesuai yang saya imani ya. Mau percaya syukur, tidak silakan ya. Tingkat dewa kelas tinggi ya. Nah saya tanya ya, benar atau tidak kalau wanita itu memiliki sperma? Ayo, katanya kamu cerdas, ajarin saya yang bodoh ini, silakan. Jelaskan aja ini gimana sih? Sesakti apa sih orang itu bisa mendengarkan firman ketika Tuhan Kristen itu berfirman dalam hati, dalam jantung, usus jari, sama di, enggak deh, itu aja deh. Bentar dulu, walaupun nanti gua jelaskan, wanita punya sperma, ayat tandingannya nggak ada di Bible, betul tidak? Dijelaskan pun itu sama, percuma. Kecuali kalau di Bible itu ada ayat tandingannya, boleh. Kan tidak ada ayat tandingannya, betul? Betul Pak, benar itu. Nah sekarang ketika Allah berfirman, Tuhan Kristen berfirman dalam hati,
Itu yang ngedengerin siapa? Coba ayo yang ngedengerin itu Tuhan Kristen ketika berfirman dalam hati, dalam usus, dalam jantung. Coba siapa? Ayo siapa? Oh, dewa, dewa kelas tinggi, ya. Di Kejadian itu, di mana tertulis kata Tuhan Yesus dewa? Tunjukkan, ya. Kita bicara pakai dalil. Kalau kamu bicara tanpa dalil, kamu mulut sampah, dewa, ya. Silakan. Oh, berarti anggapan kamu di Kejadian itu, ya. Ya, itu Tuhan Yesus kata kamu tadi, kata kamu, ya. Kata kamu Tuhan Yesus, ya. Tunjukkan dalilnya. Oh, berarti di dalam Taurat itu bukan Tuhan Yesus ya yang berbicara ya. Berarti kitab Taurat sama kitab Bibles Tuhannya beda ya? Jawab dulu. Tuhannya beda atau sama? Ternyata kitab Taurat sama Bibles ternyata Tuhannya beda ya. Tetapi diimani ya, dicuri ya sama sampean ya. Tidak diimani, tidak percaya kalau itu Tuhan yang sama, tetapi kitab sucinya dicuri. Jadi beda, jawab dulu. Tuhan dari Taurat, dari perjanjian lama berbeda dengan Tuhan dari perjanjian baru. Jawab dulu waktu itu. Di dalam Taurat, dewa tingkat tinggi bodohnya, ya, itu kan konteksnya di mana itu masih Allahnya Allah Israel, ya dewa, ya, yang namanya Yahweh. Clear dewa, game over. Kamu telah menunjukkan kebodohan kamu, dan itu bukti kamu tidak memahami Injil dan Taurat karena hanya diimani saja. Oh gitu, mengaku-ngaku sebagai memahami yang namanya Taurat sama Injil. Tuhannya berbeda. Di dalam Taurat, Tuhannya itu YHWH, YOTVV, Hasem. Sedangkan di dalam Bibles, itu Tuhannya ternyata Yesus. Berarti berbeda ya. Antara Tuhan Kristen sama Tuhannya di dalam perjanjian lama, itu beda ya. Coba dijawab dulu atuh, beda. Bukan ngeles, bukan ya. Bukan ngeles, jawab dulu. Simpel kok pertanyaannya. Takia lagi, siapa yang berbilang berbeda dewa, ya. Kamu bahas kejadian, kita fokus pada konteks kejadian itu dewa, maksud saya, ya dewa, ya. Ya, ayo, udah, kamu di mata saya sudah bodoh. Kamu intinya tidak paham tentang Injil, kitab yang saya percaya, dewa, ya. Ya, kalau pengen tahu, makanya baca dari awal sampai akhir. Mengapa bisa ada Yesus, ya dewa, ya. Jadi otak kamu terbuka, ya. Jadi ini sudah kayak close, ya. Karena percuma ngomong sama orang yang tidak tahu, dewa, gitu ya. Oh, tadi ente bilang itu kan Tuhannya Israel, betul tidak? Tuhannya Israel itu yang berfirman dalam hati, betul apa benar? Kalau misalkan itu ternyata Tuhan Israel dan ente bilang menyatakan kalau dengan umat Kristen itu Tuhannya beda, terus ngapain situ mengimani Taurat yang dicuri dari umat Yudaism? Betul? Nah sekarang gue pengen nanya, sama nggak Tuhan Israel dengan Tuhannya umat Kristen? Gue pengen nanya dulu. Ntar dulu, belum dijawab, belum. Itu kita masih bahas berfirmanlah Allah di dalam hati. Berfirmanlah Tuhan Kristen dalam hati. Ya, itu dulu beresin. Nanti kita masuk ke situ. Nggak apa-apa, gampang ya. Kita satu-satu dulu bereskan ya. Di dalam ajaran agama Kristen itu disebutkan di situ Tuhan berfirman dalam hati. Yang mendengarkan siapa? Ketika Tuhan berfirman dalam hati. Dan di dalam Bible di situ ditulis Tuhan berfirman dalam hati, ditulis bla 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 bla. Luar biasa itu orang yang berfirman dalam hati. Sungguh terlalu. Sampai yang namanya punya ajian mungkin ya. Mungkin ajian waringin sungsang, serat jiwa, cipta dewa, cipta dewi, kunyuk melempar buah dan lain sebagainya. Kalau ada jurus kunyuk melempar buah, biarlah dewa jadi buahnya, sesasan jadi kunyuknya. Udah dewa, kamu tidak paham, ya. Ya dewa, ya. Kamu tidak tahu sejarah, ya, dari mana dari YHWH sampai Yesus datang, sampai Yesus dibangkitkan, ya dewa, ya. Jadi gini, kalau mau debat sama saya, kamu paham itu dulu, ya. Oke deh, gini aja pertanyaan mudah, dewa, ya. Supaya saya nggak salah bicara sama orang bodoh tingkat dewa gitu, ya. Ya. Dasar orang Kristen imannya apa, dewa? Silakan, ya. Dasar iman orang Kristen apa, dewa, ya? Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu cerdas, ya. Paling takia melulu.
Lo ente lah di sini yang tidak paham. Nggak apa-apa, gue bodoh nggak apa-apa. Asal jangan kayak ente, bodoh permanen. Ternyata sesasan itu tidak bisa menjelaskan. Tuhan berfirman dalam hati siapa yang mendengarkan. Oh, itu Tuhannya Israel. Berarti berbeda Tuhan Israel dengan Tuhannya umat Kristen. Jelas berbeda lah. Tuhan Kristen itu kan Yesus. Sementara Tuhan Israel YHWH. Itu Tuhan alam semesta, itu Hasem. Tadi mengaku Yesus dibangkitkan. Oh, Yesus dibangkitkan, baru denger. Yang ngebangkitkan Yesus siapa itu? Ketika Yesus dibangkitkan, yang ngebangkitin siapa? Wah, rupanya conge ya. Saya sudah jawab saya dari tadi seperti itu. Kok pemaksaan, Dewa? Kamu sendiri juga tentang perintah Rasulullah, ya tadi ngomong sama saya kan, aturan Rasulullah gitu ya. Sebagai manusia biasa tentang cara ibadah. Kamu jelaskan saya udah. Kalau memang begitu ya sudah, Dewa. Itu kan menurut kamu kan. Tapi kalau saya bilang kan, kalau saya kan menjalankan perintah Allah yang sesungguhnya. Allah melihat hati, Dewa ya. Nah, sama seperti tadi kamu tanyakan tentang kejadian, ya saya sudah jawab. Nah, sesuai iman saya, ya Dewa ya. Jangan tukang paksa, Dewa ya. Dewa tingkat tinggi yang tidak memahami sejarah. Iya, kalau itu perintah Allah, betul. Karena Allah berfirman, taatilah Rasulmu di dalam kita wudhu, dalam kita melaksanakan sholat, betul, diakui. Nah, sekarang ketika Tuhan Kristen berfirman dalam hati, bergumam dalam hati, itu yang ngedengerin siapa? Gue pengen nanya. Yang ngedengerinnya dulu siapa itu? Bukan bisa menjawab. Ente ternyata tidak bisa menjawab. Soalnya kenapa? Kitab sucinya koplak. Jadi ente jadi orang yang koplak di sini. Dewa bodoh nggak apa-apa. Dewa tolol nggak apa-apa. Asal jangan bodoh dan tolol permanen kayak sesasan. Allah berfirman.